Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan mendemonstrasikan website yang sudah kami buat yang bernama Meltem Store. Yang di mana Meltem Store ini ialah sebuah website e-commerce jualan yang di mana di sini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga API Raja Ongkir untuk ongkir dan juga Sendit untuk payment gateway. Nah, di sini ada halaman home yang terdiri dari katalog produk. Lalu, customer ketika ingin membeli, maka di sini customer harus login terlebih dahulu. Di sini customer harus mendaftar dulu, lalu bisa login. Nah, di sini juga customer bisa melihat akun saya dan berisi informasi dan juga bisa mengedit. Lalu di sini ada pesanan saya, yang dimana ini menampilkan pesanan customer yang sedang berlangsung. Di sini terdapat beberapa kategori, yaitu ada yang belum bayar, statusnya dikemas, dikirim, selesai, dan juga dibatalkan. Oke, di sini juga di website ini juga terdapat tiga role. Yang pertama yaitu ada admin, vendor atau seller center, dan juga customer. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai semua, perkenalkan nama saya Rudra Jagislahi. Di sini saya akan menjelaskan tentang vendor dari Meltime Store. Nah, di sini saya login sebagai vendor atau seller center dari Meltime Store. Nah, di sini saya sudah berhasil login sebagai seller center atau yang mengelola toko dari Meltime Store. Di sini juga bisa kita lihat tanda login sebagai vendor. Ini dia profil saya. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman dashboard dari Mealtime Store untuk vendor. Nah, di sini kita bisa melihat halaman dashboardnya, yaitu ada saldo dompet, ada total produk, dan ada barang yang terjual atau total item yang berhasil dikirim. Di sini kita bisa pantau pesanan masuk, update stok, atau atur pengiriman. Nah, selanjutnya kita ke pengaturan toko. Nah, di sini kita bisa mengatur profil dari toko. Misalnya nih, nama toko Mealtime Store. Ini ada deskripsi singkat, toko yang lengkap dan berkualitas. Lalu di sini juga kita bisa mengisi lokasi pengiriman. Di sini kita bisa pilih provinsi. Misalnya ini saya pilih Sumatera Utara, Kota Medan, alamat lengkap Jalan Pembangunan. Di sini juga ada rekening pencairan. Misalnya ini nama banknya BCA dan nomor rekening, dan ada verifikasi toko. Lalu kita simpan. Nah, pada bagian penjualan yang pesanan saya, ini menampilkan pesanan atau semua pesanan yang masuk, yang perlu dikirim, dan maupun yang sudah selesai. Di sini kita melihat ada nomor invoice, lalu ada nama pelanggan, di sini juga ada nama kurir gitu. Lalu di sini ada statusnya seperti pending payment, processing, complete, dan di sini juga kita bisa lihat detail dan prosesnya. Misalnya ini kita mau melihat uh, detail dan proses dari pelanggan kita. Kita lihat di sini status pengiriman komplit, ada alamatnya juga, ada barang yang dipesan juga. Kita bisa melihat nomor input invoice pesanannya. Oke, selanjutnya kita ke bagian produk saya. Nah, pada bagian produk saya ini kita bisa melihat beberapa katalog barang dari Mealtime Store ini. Di sini ada berbagai macam produk seperti makeup, kosmetik, perawatan tubuh, parfum, ada juga snack. Kita bisa lihat di sini, kita lihat ada info produknya, lalu ada harga, serta ada stok, ada info terjual, serta statusnya aktif. Di sini juga kita bisa mengubah dan menghapus. Misalnya, saya ingin mengubah nih yang produk yang ini, makeover. Di sini kita lihat deskripsi produknya. Nah, begitu ya, bisa diubah juga ataupun dihapus juga bisa. Nah, selanjutnya kita ke bagian tambah produk.
Nah, pada bagian tambah produk ini, kita eh, ingin membuat informasi dasar dari nama produk, kategori, ataupun deskripsi dari produk yang telah kita input untuk dijual. Misalnya ini saya masukkan produk hand body. Nah, di sini kita masukkan nama produknya, misalnya hand body Slavina. Nah, di sini pada bagian kategori kita bisa memilih kategori. Nah, di sini ini termasuk kategori perawatan tubuh. Nah, pada bagian deskripsi produk ini, kita bisa menjelaskan sedikit tentang spesifikasi, bahan, dan keunggulan produk dari Slavina ini. Misalnya, hand body bagus, hand body bagus untuk mencerahkan dan melembabkan kulit. Nah, di sini ada informasi penjualan. Di sini kita bisa memasukkan harga satuan. Saya membuat harganya itu 90.000. Nah, di sini ada harga promo atau harga coret dari si harga satuan. Nah, di sini harga coretnya itu 87.000. Nah, untuk stok produk di sini kita bisa mengisinya itu sebanyak 85 produk dengan berat 100. Oke, selanjutnya kita simpan dan tampilkan. Nah, nantinya produk ini akan tampil atau aktif di toko. Nah, ini tadi produk yang baru kita masukkan, dia sudah muncul di katalog toko Mealtime. Kita lihat. Nah, selanjutnya kita ke bagian keuangan. Di sini ada saldo penjual. Nah, ini adalah keuangan toko. Di sini kita bisa melihat ada ajukan penarikan dana. Misalnya kita mau narik 10.000. Nah, di sini ada tulisan penarikan berhasil diajukan. Nah, di sini di keuangan toko ini kita bisa melihat ada riwayat mutasi terakhir. Misalnya kita lihat juga di sini ada keterangannya kayak penarikan dana, penjualan order, potongan admin 5%. Lalu di sini juga ada nominal dari dana yang telah kita tarik. Nah, selanjutnya kita ke bagian laporan. Nah, untuk bagian laporan penjualan ini, di sini nanti akan menampilkan ada tanggal, lalu ada invoice, lalu ada produk, lalu ada total pendapatan bersih dari Mealtime Store. Nanti juga di sini bisa mencetak laporan penjualan dari Mealtime Store. Nah, itu saja tugas vendor atau seller center dari Mealtime Store. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo semuanya, di sini saya Novita Yohana akan menjelaskan bagian untuk admin. Yang pertama, kita login dengan Gmail admin. Gmailnya itu admin@gmail.com. Untuk passwordnya, di sini saya buat passwordnya admin123. Lalu kita klik login, maka akan tampil yang pertama itu halaman dashboard admin. Setelah kita masuk ke dashboard admin, di pojok kanan kita bisa melihat peran kita sebagai admin yang sedang online. Jadi dashboard ini kita itu bisa melihat beberapa indikator penting dalam bentuk summary card sehingga admin dapat langsung memahami kondisi platform secara keseluruhan. Di sini ada pendapatan bersih 5% yang menunjukkan total komisi yang diperoleh platform dari seluruh transaksi yang terjadi. Kemudian di sampingnya itu ada total transaksi atau GMV. Total transaksi ini tuh menggambarkan total perputaran uang dalam marketplace. Lalu kemudian di sampingnya ada tokoh terverifikasi. Ini tuh berfungsi untuk menampilkan jumlah penjual yang telah lolos proses verifikasi oleh si admin. Dan yang di sampingnya itu ada request penarikan.
Ini tuh request penarikan untuk dana yang menunjukkan jumlah permintaan penarikan saldo dari penjual yang masih menunggu persetujuan admin. Jadi, teman-teman, dengan adanya ringkasan ini, admin dapat memantau performa platform secara cepat dan efisien, tanpa perlu membuka menu satu persatu. Selanjutnya, pada bagian bawah ini, kita dapat melihat tabel transaksi live, maksudnya transaksi secara langsung dari seluruh toko. Di dalam tabel transaksi live ini terdapat invoice toko, nama toko, total transaksi, serta status pesanan. Mulai dari pending, payment, proses, hingga sipit. Kemudian, dengan adanya tabel transaksi live ini, memungkinkan admin untuk memantau transaksi yang sedang berlangsung secara real-time, mengawasi proses pembayaran dan pengiriman, serta mengantisipasi potensi kendala transaksi sejak dini. Terakhir, di samping tabel transaksi live ini ada top 5 toko terlaris. Jadi di sini itu menampilkan nama-nama toko, jumlah pesanan yang berhasil, serta total pendapatan dari masing-masing toko. Top 5 toko terlaris ini berfungsi sebagai alat monitoring performa penjual sekaligus menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan oleh admin. Misalnya dalam memberikan promosi, prioritas, layanan, atau pembinaan terhadap mitra penjual. Setelah dari fitur dashboard, kita lanjut saja ke fitur yang kedua, itu ada manajemen user. Manajemen user ini terbagi menjadi 3, yaitu ada customer, staff, dan administrator. Kita akan membahasnya satu persatu, kita mulai dari customer. Namanya saja sudah data customer ya, berarti dia mengelola data-data customer. Di sini kita bisa lihat ada nama user, ada kontaknya, ada kapan tanggal terdaftarnya, dan ada aksinya. Kita mau langsung saja mempraktekkan tambah data baru untuk customer. Kita buat misalnya namanya Novita Hasibuan. Untuk Gmailnya kita buat Novita Hasibuan 08@gmail.com. Kita pilih role aksesnya customer, nomor WhatsApp-nya 082161290093. Passwordnya kita buat yang mudah saja, 12345678. Lalu kita klik simpan data. Maka data customer-nya bertambah. Di sini juga kita bisa edit. Misalnya kita mau edit si Jiani ini, kita edit nama Gmail-nya ya. Kita edit nama Gmail-nya, kita buat aja nama Gmail-nya jiancantik@gmail.com. Lalu kita simpan data. Maka si Gmail-nya tadi telah berubah menjadi Jian Cantik. Berarti fitur edit, berarti aksi edit di customer itu sudah berhasil. Dan untuk jika kita ingin menghapus data customer, kita bisa juga hapus, dan nanti sistem akan memberikan validasi. Kemudian kita masuk ke user staff yang mengelola data-data staff. Seperti customer tadi, dia bisa tambah data baru, aksinya juga bisa edit, bisa hapus. Kemudian di administrator juga seperti itu. Untuk mengelola data-data administrator, ada nama administrator, ada nama kontaknya, ada kapan dia terdaftar, dan ada aksi-aksinya. Dan bisa menambah admin baru. Kemudian fitur selanjutnya itu penarikan dana. Di penarikan dana ini kita bisa melihat manajemen penarikan dananya. Kita bisa lihat proses permintaan pencairan saldo dari seller. Jadi di sini ada permintaan baru
yang berisikan tanggal, nama toko, info rekening, nominal, status, dan aksi, dan kemudian di sini ada riwayat proses. Kita bisa melihat seller-seller mana yang ingin mengajukan proses permintaan pencairan saldo. Jadi di sini ada tanggal kapan si seller itu mengajukannya, ada nama tokonya apa, ada info rekeningnya. Jadi kita bisa melihat info rekening seller-seller yang ingin menarik dana, dan kita bisa melihat nominal berapa dana yang ingin ditarik oleh seller, dan ada statusnya juga, ada statusnya disetujui. Di fitur yang keempat itu ada kategori produk. Kita bisa lihat manajemen kategori produk, ada nama-nama produknya apa saja, ada aksi-aksinya juga kami buat, ada edit, ada hapus. Ini aksinya ini sudah berfungsi semua, dan kita langsung mempraktekkan untuk menambah kategori baru. Kita buat kategorinya itu perlengkapan sekolah. Kita simpan, maka sistem akan memberikan validasi bahwa kategori berhasil ditambahkan. Untuk admin mengelola mitra sellernya, di sini ada fitur daftar toko. Di daftar toko ini kita bisa melihat toko-toko yang sudah terdaftar, yang sudah verified, dan yang sedang pending. Kita bisa melihat total toko, berapa yang sudah terdaftar. Lalu kita langsung juga bisa melihat kita bisa melihat toko tersebut memiliki berapa produk dan berapa yang sudah terjual, dan kita bisa melihat saldo toko-toko seller tersebut. Kita bisa langsung mengklik lihat toko jika kita ingin melihat tokonya secara keseluruhan. Nah, saya klik Acikiwir, maka kalau dia verified, dia ada logo officialnya. Lalu di sini kita bisa melihat rating tokonya, ada berapa persen chat dibalas, ada 98%. Kita bisa melihat produk-produknya, ada nyam-nyam, harganya 9.000. Di sini dari 10.000 ke 9.000 ada Yeri coklat. Kemudian kita kembali ke admin tadi. Di sini juga kita bisa memblokir mitra seller toko mana yang melanggar peraturan. Kita bisa mengecek pengajuan baru. Nah, di mengecek pengajuan baru ini ada toko Mealtime Store yang sedang menunggu persetujuan si admin untuk membuka toko, mendaftar. Jadi kita kalau mau menyetujuinya, kita tekan terima dan verifikasi. Tapi jika kita ingin menolak pendaftaran tokonya tidak sesuai dengan aturan, kita bisa tekan tolak. Tapi di sini saya akan mencoba tombol terima dan verifikasi. Kita tekan OK, maka nanti di daftar toko itu si Mealtime Store ini sudah verified, bukan pending lagi. Kemudian fitur selanjutnya ada validasi toko. Disinilah tadi tempat kita menyetujui dan menolak toko-toko yang ingin mendaftar di marketplace Mealtime Store kita. Di bawah validasi toko ada fitur komisi dan fee. Di sini kita bisa mengatur berapa persen potongan untuk fee marketplace kita dari seller-seller tersebut. Di sini saya buat persentase potongannya itu masih di 5%, tapi jika kita ingin menambahkannya ke misalnya 10%, kita langsung saja simpan pengaturan, dan nanti potongan seller-seller tersebut untuk ke marketplace kita berhasil
dipotong sebanyak 10%. Kemudian di bawah komisi dan fee ini ada fitur data produk. Di sini kita bisa memonitoring produk, memantau semua produk yang diupload oleh seller. Ada nama produk, nama tokonya, siapa sellernya, ada harga produknya, kita bisa melihat jumlah stok dari produk-produk tersebut dan apakah status produk itu tersebut aktif atau non-aktif. Di bawah data produk ada fitur pesanan masuk. Di sini kita bisa memantau semua transaksi dan status pengiriman. Kita bisa melihat invoice-invoice yang sedang memesan. Kita bisa melihat nama pelanggan yang memesan, total harga pesanan mereka, pengiriman mereka melalui jasa pengiriman kurir apa, misalnya JNE, JNT, dan lain-lain. Dan kita bisa ngecek status pesanannya sudah dibayar, dikemas, dikirim, ataupun sudah selesai. Kita misalnya mau lihat si pesanan, siapa ya? Ini aja deh. Punya saya, Novita Yohana Maria Sibuan. Kita lihat detail dan prosesnya. Di sini diberikan detailnya. Ada jadwal dipesannya 26 November 2025. Ada update terakhirnya itu di 26 November 2025. Barang yang dipesan nyam-nyam sebanyak 3 pitch. 3 pitch harganya dikali 9.000, totalnya 27.000. Untuk gramnya ada 300 gram. Rincian keuangannya di sini ada total produk ditambah ongkos kirim, yaitu total yang harus dibayar customer itu 54.000. Dan di komisi adminnya itu 5%, berarti 54.000 ini dikurang untuk biaya admin marketplace itu 1.350. Jadi pendapatan nanti si seller bersihnya itu di 52.650 perak. Di sini aksi pesanannya telah selesai dan dananya telah diteruskan ke si seller. Di sini kita bisa melihat info pembelinya, alamat rumahnya, dan info penjualnya si Aci Kiwir ini. Kita bisa melihat juga kalau kita mau lihat untuk dikategorikan kayak yang belum bayar, perlu dikirim, sedang dikirim, selesai, bisa kita lihat. Dan yang terakhir itu adalah laporan. Nah, di laporan ini adalah riwayat laporan penjualan, ya rekap transaksi yang sudah completed, ada total transaksi, ada total pendapatannya. Di sini juga ada tabel nomor, tanggal invoice pelanggan dan total belanja si pelanggannya. Kita bisa mengaturnya, kita mau membuat laporan penjualnya dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Kita bisa filter. Kita juga bisa melakukan cetak PDF. Nah, di sini kita bisa print laporan tersebut. Oh, satu lagi, kita juga bisa edit profile admin. Nah, di sini ada pengaturan profile untuk si admin, foto si adminnya, nama lengkap adminnya, emailnya. Lalu untuk keamanannya, ini kalau kita misalnya lupa password atau password kita kesusahan, kita bisa update passwordnya, masukkan password lamanya, lalu kita update password barunya, baru validasi lagi password baru update password. Mungkin itu saja untuk si admin.
Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Jangan lupa gunakan website marketplace kami, teman-teman. See you.